Malioboro merupakan salah satu jalanan yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Memiliki panjang sekitar 2 km yang dipenuhi oleh para penjual dan berbagai hal-hal menarik lainnya. Kawasan Malioboro terdiri dari dua nama jalan utama, yaitu Margomulyo dan Margo Utomo. Kira-kira bagaimana ya sejarah kawasan Malioboro ini menjadi tempat wisata menarik yang harus dikunjungi? Asal-usul atau sejarah dari penamaan Malioboro. Pada pertengahan abad ke-18, kata Malioboro ditemukan dalam naskah yang berasal dari Yogyakarta. Kata Malioboro berasal dari kata Malia yang berarti perjalanan menjadi wali atau jadilah wali, dan bara yang berasal dari kata ngumbara atau mengembara. Setahun setelah Perjanjian Giyanti, pada tahun 1756 Masehi, Keraton Yogyakarta selesai dibangun. Malioboro sudah ada bersamaan dengan berdirinya Keraton Yogyakarta. Malioboro sebagai penghubung antara tugu dan keraton tidak dapat dilepaskan dari konsep filosofi tata kota Keraton Yogyakarta. Secara simbolis filosofis, garis filosofi dengan simpul-simpulnya berupa panggung krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Gologilik merupakan konsep sangkan paraning dumadi atau asal dan tujuan dari adanya hidup. Dari panggung krapyak menuju Keraton Yogyakarta menggambarkan perjalanan manusia sejak di dalam kandungan, lahir, beranjak dewasa, menikah, hingga memiliki anak atau sangkaning dumadi. Sedangkan dari Tugu Golonggiling ke arah selatan menggambarkan perjalanan manusia ketika hendak menghadap sang kholik atau paraning dumadi, meninggalkan alam fana menuju alam baka. Sebagai Raja Marga atau Jalan Keraton, Malioboro berfungsi sebagai jalan raya seremonial yang sesuai dengan tradisi India, terutama pada hari perayaan yang dihiasi dengan untaian bunga. Jalan yang membentang lurus dari utara ke selatan ini menjadi saksi bisu prosesi kedatangan para gubernur jenderal dan pejabat Eropa lainnya, baik sipil maupun militer, serta tamu kerajaan lain dari arah utara menuju keraton. Saat kunjungannya di Yogyakarta, yang disambut oleh Sultan dan para prajurit keraton bersenjata. Di Malioboro terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan dan Pasar Gede atau yang sekarang dinamai sebagai Pasar Beringharjo sebagai pusat perekonomian warga. Keduanya merupakan dua kesatuan yang disebut Catur Gotro Tunggal atau Catur Sagotro. Sebelum munculnya toko-toko modern di Malioboro, selama kurun waktu 1756 hingga 1830, selain komplek Kepatihan dan Pasar Gede, dibangun pula penjara di selatan alun-alun utara. Beberapa fasilitas kolonial seperti benteng, kediaman residen dan kantor residen di ruas Residentielan, serta pemakaman Eropa di timur Pasar Gede, dan sositet di kawasan Malioboro. Selama periode kultur Stelsel yang dimulai dari tahun 1830 hingga 1870, para pemodal swasta mulai menyewa tanah kesultanan dan membuka berbagai usaha industri dan perkebunan di Yogyakarta. Sejak saat itulah semakin banyak pengusaha swasta terutama Eropa yang datang. Seiring dengan ditetapkannya UU Agraria pada tahun 1870, perekonomian di Yogyakarta menjadi kian terbuka bagi perusahaan swasta. Meningkatnya jumlah orang-orang yang datang maupun menetap di Yogyakarta mendorong kebutuhan akan penginapan dan rumah-rumah, toko, tempat rekreasi dan hiburan, serta sarana kesehatan dan olahraga. Pada awal abad ke-20, Malioboro menjelma menjadi jalan pertokoan kolonial paling sibuk di Yogyakarta. Warung-warung yang sebelumnya telah ada berkembang menjadi toko-toko dengan bangunan permanen yang dibangun rapi di tepi jalan. Toko-toko baru lainnya pun tumbuh di kedua sisi jalan Malioboro. Sebagai kawasan perbelanjaan, hampir semua item yang dibutuhkan masyarakat ada di Malioboro. Mulai dari barang primer hingga tersier, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ada toko mode dan pakaian serta salon tata rambut yang berkiblat pada tren Eropa terutama Paris, barbershop, toko batik serta kerajinan dan seni dari berbagai daerah di Jawa dan Bali, toko roti, toko buku dan percetakan, toko rokok dan tembakau, toko bunga, studio foto, toko musik, toko sepeda, motor dan mobil lengkap dengan bengkel dan aksesorisnya,
berbagai apotik atau toko obat ala Eropa, Cina, dan Jawa, toko jam, toko optik, toko perhiasan, toko sepatu, toko radio, toko makanan dan minuman, toko mebel, toko besi yang banyak dimiliki oleh pengusaha Tionghoa, toko barang pecah belah, toko stempel, toko mesin jahit, toko es krim dan perusahaan es, toko kelontong dan tos serba yang banyak dibuka oleh orang-orang Jepang, toko peralatan listrik, warung opium milik Tionghoa di ruas Pacinan dekat Ketandan, toko kain Bombay yang dibuka oleh orang-orang India, serta masih banyak lagi. Hotel-hotel kelas 1 di Yogyakarta semuanya berjajar di Malioboro, seperti Hotel Tugu, Hotel Mataram, Hotel Sentrum, dan Hotel de Jogja yang sekarang bernama Hotel Grand Ina Malioboro. Sebagian besar dari wisatawan yang berlibur ke Jogja akan menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke Malioboro. Malioboro ini termasuk ke dalam salah satu wisata belanja dan wisata kuliner yang wajib dikunjungi. Jika mengunjungi Malioboro, kalian akan menemui banyak sekali penjual-penjual baik makanan, baju, pernak-pernik, ataupun oleh-oleh khas Jogja. Dulu, di samping-samping jalan atau trotoar Malioboro, banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan. Akan tetapi, untuk mendukung penataan dan pengembangan kota di sepanjang Jalan Malioboro agar lebih rapi, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 membangun Teras Malioboro. Teras Malioboro yang terdiri dari Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 merupakan tempat beraktivitas baru bagi para pedagang kaki lima yang dulunya berjualan di sepanjang Jalan Malioboro. Di kawasan tersebut, wisatawan bisa berbelanja aneka produk mulai dari baju, aksesoris seperti belangkon, kacamata, gelang, dan oleh-oleh khas Jogja. Selain itu juga bisa mencicipi kuliner khas Jogja. Selain mencicipi kuliner di Teras Malioboro, masih terdapat beberapa penjual di depan-depan toko yang menjajakan kuliner khas Yogyakarta, seperti gudeg, sate kere, dan sate kelatak yang khas Yogyakarta, serta pasar sore yang menjual berbagai makanan yang dapat dinikmati dikala lapar saat berkeliling di kawasan Malioboro. Selama menikmati wisata di Malioboro, wisatawan tidak perlu khawatir jika ingin ke kamar mandi ataupun menjalankan ibadah. Di sepanjang Malioboro, terdapat beberapa fasilitas, di antaranya wifi gratis, pertunjukan seni dan budaya, pusat oleh-oleh khas Jogja, pusat informasi turis, tempat duduk, masjid dan toilet, serta transportasi umum seperti Trans Jogja, becak, dan andong. Selain berjalan-jalan santai di sepanjang Jalan Malioboro dan menikmati berbelanja serta kulineran di Teras Malioboro, wisatawan dapat mengunjungi beberapa tempat wisata lainnya di sekitar Malioboro. Beberapa rekomendasi tempat wisata di sekitar Malioboro yaitu Museum Benteng Vredenburg, titik 0 km, Pasar Bringharjo, dan masih terdapat beberapa tempat wisata lainnya. Dengan berwisata dan berlibur di sepanjang Jalan Malioboro, kalian dapat menikmati dan mencicipi berbagai kuliner khas Jogja dan juga oleh-oleh khas Jakarta. Untuk itu, kalian jangan lupa mampir ke Malioboro. Sekian video jalan-jalan kita di Malioboro. Sampai jumpa.